selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Wawa, Mbak Wawa. Mbak Wawa dari kelas apa ini? kelas 8G. 8G. Oke. Eh, Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Lumayan baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Em, Tadi habis mata pelajaran apa nih, Mbak? Habis mata pelajaran PPKN. PPKN. Ya, Mbak Wawa sendiri di sekolah ikut ekskul atau gimana nih kesibukannya kalau di sekolah? kalau di sekolah kesibukanku biasanya PMR. Biasanya kalau di PMR tuh ngapain aja sih, Mbak? Nah, kalau PMR di sekolah sih jarang aktif, biasanya pertama kayak praktek doang, kayak memahami materi juga. Kalau praktek itu biasanya ngapain, Mbak? Kayak ngobatin atau gimana? Ya, ngobatin. Aku kadang kalau praktek tuh nggak itu kayak bikin materinya sih, soalnya kan di PMR aku sekretarisnya. Mbak Wawa ikut PMR dari kelas 7 atau gimana? Ya, kelas 7 itu, kelas 7 juga PMR di sini baru ada. Oh, baru ada. Berarti baru ya organisasi. Berarti Mbak Wawa suka kayak yang bawa kesehatan gitu ya, apa gimana? Iya, nggak juga sih, cuman awalnya itu ikut cuman gara-gara temen, tapi makin kesini juga makin ya suka, tapi nggak terlalu suka kesehatan. Itu kalau di sekolah ya. Kalau di luar sekolah itu biasanya kesibukannya ngapain? Ikut sanggar tari. Oh, Mbak Wawa suka nari gitu. Iya, Dari kecil gitu apa gimana? enggak, dari pas COVID itu lihat temen ikut lomba tari jadi gak tertarik gitu. Terus kadang sebulan 2 kali itu juga ada les renang. Oh, ikut renang juga? Ya, soalnya kalau di tari gak terlalu suka sih, sukanya karena rata-rata aku dapet juaranya di renang sih. Oh, di renang. Udah ikut berapa kali itu lomba-lomba gitu di kali renang? Baru kalau yang renang itu udah 8 atau 7. Kalau nari itu baru 3, soalnya cewek aktif juga di nari. Keren banget itu, berarti kayak udah tahu lah ya bakatnya, salah satunya ada di renang gitu, di nari. Hebat banget itu. Oke. Em, Sebelumnya Mbak Wawa ini pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Belum, berarti ini baru pertama kali ya. Kayak sebelumnya aku jelasin dulu ya. Jadi di sesi pertemuan kita kali ini tuh disebut sesi konseling, di mana aku sebagai konselornya dan Mbak Wawa ini sebagai konselingnya. Nah, di sini tuh nanti Mbak Wawa bisa cerita nih yang sedang kayak Mbak Wawa rasain, Mbak Wawa alamin, atau yang sedang Mbak merasa nggak nyaman gitu. Nanti Mbak bisa cerita sama aku kayak cerita secara terbuka gitu, tanpa paksaan atau bagaimana. Nah, di sini juga Mbak Wawa nggak perlu khawatir nih, kayak misal cerita Mbak Wawa bakal tersebar atau banyak orang yang tahu, karena dalam sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan, dimana nantinya cuma aku sama Mbak Wawa aja yang tahu. Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Oke. Nah, di sini juga aku cuma sebagai perantara aja. Nanti yang menentukan solusinya itu dari Mbak Wawanya sendiri. Nanti kita bisa mencari solusinya bareng-bareng, dan Mbak sendiri nanti yang bakal milih mana sih yang paling efektif buat solusi, buat permasalahan yang sedang Mbak alami. Oke. Jadi gimana nih Mbak, apa yang sedang Mbak Wawa alami atau yang sedang mengganggu pikiran?
bawa saat ini? Kalau yang sekarang sih nggak ada, tapi udah waktu SD Waktu SD. yang masalah tentang masalah pertemanan. Ya, berarti waktu SD itu berarti masih mengganggu di pikiran bahwa saat ini kayak istilahnya bikin trauma gitu, apa seperti apa? Kalau trauma sih enggak, tapi kadang buat takut aja kalau mau kayak kan ini nanti kenaikan kelas di apa di rolling kelas. Oke. Kayak mulai pertemanan barunya kak sulit gitu. Oh, jadi Mbak Wawa mengalami masalah kesulitan untuk beradaptasi gitu sama lingkungan baru. Iya. Oke. Mbak Wawa tadi cerita di SD. Nah, itu permasalahannya seperti apa, Mbak? Dulu di SD tuh aku jadi korban bully. Kayak bully. Oke. Sebelumnya maaf nih, boleh Ibu tanya yang bullying seperti apa yang pernah Mbak Wawa alami? Kalau di SD tuh nggak dari teman tapi juga dari guru gitu. Oh, berarti dari guru juga pernah. Iya. Oke. Kalau dari teman sendiri gimana? Kayak ada kak dijelekin terus dari teman. Sebenarnya SD juga ada teman kelas 1. Kelas 1. Itu terjadi saat emang pas kelas 1 sampai kelas 6 atau pas kapan? Itu waktu kelas 1 sampai kelas 5 itu masih baik-baik aja. Terus waktu masuk kelas 6 itu pas semester 1 atau 2 itu kan ceritanya itu ada teman yang curhat sama aku gara-gara sikap temanku yang lain. Terus pas itu posisinya dia aku cerita ke teman kayak biar nggak musuhan lagi gitu. Pas cerita sama temanku yang buat temanku yang satunya nggak enak hati. Terus malah besokannya kak aku yang kayak ngarang cerita gitu. Oh, jadi Mbak kayak Dituduh. dituduh ngarang cerita. Ya, pas saat itu perasaan Mbak Wawa gimana? Kaget sih, nggak maksudnya itu padahal aku mau nyelesain masalahnya kayak malah yang jadi sumber masalahnya kayak aku gitu. Sebelumnya apa memang udah punya masalah sendiri sama teman Mbak Wawa itu atau gimana? Enggak, awalnya baik-baik aja, cuma gara-gara aku nyampein yang dirasain temanku yang nggak enak, yang nggak buat aku nggak itu tuh masalah percintaan gitu loh kan. Temanku yang nggak enak hati pak namanya itu panggilan chat yang dia itu suka sama cowok lah, yang cowoknya ini deket sama temanku yang lain itu yang nggak buat dia kenal. Terus aku bilang ya, aku minta biar dia nggak terlalu deket gitu loh sama yang cowoknya itu biar nggak si dia itu sakit hati. Oh, berarti mungkin teman Mbak Wawa nangkepnya itu kurang baik gitu ya, jadi akhirnya tersinggung gitu. Oke, jadi pas itu cara Mbak Wawa nyikapinya gimana, Mbak? Kalau aku sih di pertemanan kayak nggak terlalu peduli sih, soalnya tuh aku juga nggak terlalu suka dalam pertemanan gitu. Oke, jadi Mbak Wawa kayak bodo amat gitu lah, yang nggak Kan yang lagian juga bukan salah aku, kalau mereka mau nganggap aku kayak gimana juga terserah mereka. Tapi dari merekanya sendiri itu kayak minta maaf atau gimana nggak sama sekali nggak sama Nggak, sekali. sampai sekarang nggak ada niatan, nggak ada minta maaf. Pasti sampai sekarang belum pernah tegur sapa gitu. Enggak, kalau ada yang SD aku nggak. Berarti Mbak Wawa milih kayak menghindarin gitu ya. Ya, tapi dari Mbak Wawanya sendiri itu pengen nggak sih kayak berteman lagi sama mereka gitu? Enggak sih, lebih baik aku ngejauhin lingkungan toksik. Kayak lebih baik ngejauhin gitu loh. Kayak yang
kalau masalah mau jujurnya itu tuh yang buat ngarang cerita sih nggak terlalu peduli, tapi yang bikin aku sakit hati itu pas yang maaf ya kakak, mereka tuh yang cewek tuh nonton video porno gitu pas posisinya aku juga gak berangkat tuh pas kalau mau kelulusan SD kan rata-rata jam kos udah selesai semua, mereka nonton itu posisinya aku gak berangkat, balik kelasku juga lagi umroh atau haji gitu, tapi nggak taunya aku yang jadi sasaran. Oh, jadi mereka yang melakukan kesalahan tapi Mbak yang kena gitu. Pas itu perasaan Mbak gimana? Ya gimana ya? Campur aduk lah antara sedih Kecewa sama gitu ya. sebenarnya tuh orang tua udah ditemuin, jadi kayak cewek-cewek orang tuanya yang cewek tuh dipanggil, ada kayak mereka kan satu circle itu banyak, hampir satu kelas, aku cuman berdua sama temanku yang masih temenan sampai sekarang, kayak yang ditanyain cuman ya circle sana doang, yang dari aku enggak, jadi kayak aku nggak bisa ngejelasin apa ya. Yang sabar ya Mbak. Oke, yang tenang dulu, oke. Oke, kita tarik nafas dulu ya, biar tenang. Oke, tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Oke. Oke, pasti nanti bisa kita cari solusinya bareng-bareng. Berarti itu kayak sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu ya di pikiran Mbak gitu, kayak kecewa gitu. Mbak tahu nggak alasan kenapa itu tadi ibu gurunya itu nanyain cuman yang circle sebelah itu? Ya karena circle sebelah tuh isinya tuh kayak hubungan pak, di sana isinya orang-orang masuk ranking gitu, tak di sana ada ranking 1 yang ranking 2, aku sebenarnya juga ranking 5 cuman agak gimana, cuma mereka yang lebih unggul di mata wali kelasku gitu. Kayak kalah mulut gitu loh, mereka kan banyak sedangkan aku cuma berdua. Jadi kayak kalah mulut, kalah anggota gitu ya Mbak. Berarti dari gurunya Mbak sendiri kayak nggak ngasih space buat Mbak buat jelasin gitu ya? Enggak sama sekali, kalau kayak nanyain tentang apa namanya, aku gimana, atau emang buat nanyain emang aku benar nonton itu atau enggak sama sekali. Kalau itu wali kelas ya? Iya. Dari guru-guru yang lain gimana? Apa Mbak sudah nyoba kayak bicara atau Itu pas itu cuma satu kelas satu, kan guru lain juga gak ikut urusan pelajaran gitu. Sampai sekarang berarti Mbak masih kayak bikin trauma gitu lah ya di hidup Mbak. Mbak udah nyoba belum kayak misal buat ngilangin pikiran-pikiran itu dari Mbak? Kita sebenarnya sih udah aja, cuma yang gara-gara itu kayak buat aku buat mulai pertemanan baru gitu. Berarti berdampaknya itu sampai sekarang gitu ya? Itu
ngaruh banget ke kehidupan Mbak yang sekarang ini? Sebenarnya tuh buat aku agak shock tuh ibuku juga pas itu sebenarnya ibuku juga ikut marah sama, padahal di situ posisinya ibuku tahu aku nggak berangkat tuh, HP ku juga udah digeledah nggak ada. Marahnya itu gara-gara apa Mbak? Ya itu gara-gara motor. Kok ibu Mbak bisa tahu itu dari mana? Apa ada yang bilang atau gimana? Maksudnya ibuku tahu dari mana gitu. Itu kan tadi dari awal aku udah bilang pak yang orang tuanya yang ceweknya doang itu kan dikumpulin jadi kayak ngomong gitu, tapi dari orang tuaku akunya sendiri, temanku yang mesti sama aku juga gak ditanya. Berarti Mbak merasa kayak gak dianggap gitu ya, padahal ada di situ gitu. Aku bisa maksudnya kayak ngerti lah perasaan Mbak pada saat itu gimana, pasti kayak kecewa banget gitu ya, gak didengerin gitu. Itu juga ibu aku gak diamin aku bisa 2 minggu atau sebulanan gitu. Diamin Mbak. Iya. Terus cara Mbak biar bisa ngobrol sama ibu Mbak gimana? Itu setiap itu setiap aku ajak ngomong gak jawab, langsung kayak gitu. Terus sampai udah itu ibu yang ngajak bicara sendiri. Tapi Mbak sudah mencoba kayak menjelaskan gitu nggak sama ibu Mbak? Udah Didengerin? dengerin sih, tapi katanya apa kalau misalnya aku nggak salah pak wali kelas itu bisa bilang pak nyimpulin aku salah gitu. Berat juga ya Mbak ya. Oke. Jadi dari permasalahan yang tadi itu kayak mengganggu Mbak buat adaptasi ke lingkungan baru gitu ya. Oke, jadi pas masuk SMP gitu deh, Mbak kan dulunya tadi yang Mbak bilang tuh kayak takut gitu kan, takut kayak yang dulu-dulu lagi. Nah pas masuk SMP itu gimana Mbak, cara Mbak adaptasinya itu gimana sampai sekarang? Aku mereka yang ngajak beradaptasi aku dulu, kayak ngajak ngomong gitu. Aku kalau ketemu orang baru kadang kalau gak diajak ngomong dulu diem. Oh, berarti dari teman-teman baru yang di SMP ini yang ngajak Mbak ngobrol dulu gitu. Iya. Berarti Mbak itu kayak harus dipancing gitu ya. Oke. Kalau dari teman-teman di SMP baru ini Mbak gimana, nyaman atau ada masalah lain gitu? Nyaman karena guru-guru di sini sama teman di sini tuh kayak lebih ngedengerin gitu. Oh, berarti Mbak di lingkungan baru ini di SMP ini Mbak tuh kayak ngerasa lebih dihargai gitu ya daripada yang di SD itu tadi. Iya. Berarti permasalahan Mbak ini karena cukup sulit juga ya buat beradaptasi gitu. Mbak sendiri pengen berubah nggak sih, kayak nggak melulu kayak harus ngajak maksudnya kayak diajak ngobrol duluan gitu? Kalau Kayak Mbak tuh pengen ngelawan istilahnya trust issue Mbak gitu loh, kayak trauma Mbak gitu, kayak pengen dilawan gitu.
bercanda atau gimana sih Mbak, atau memang itu kayak bully gitu? Kalau kalau aku sih nganggapnya bercanda sih, Berarti nggak bawa aku serius. berarti Mbak kayak kayak nggak masukin hati gitu lah ya, karena mereka juga bercanda gitu ya. Berarti Mbak cukup nyaman juga ya di lingkungan SMP ini. Iya. Oke. Oke, kalau dari Mbak sendiri nih, menurut Mbak strategi yang efektif buat ningkatin itu yang tadi kayak misal Mbak masih takut buat adaptasi ke lingkungan baru gitu, menurut Mbak itu strategi yang efektif buat ningkatin itu gimana Mbak? Ngelihat dari orangnya dulu sih. Ngeliat orangnya dulu baru Mbak berani ngajak ngobrol gitu. Kayak dari, nah kan tadi kan di SD kan Mbak kayak ada maksudnya konflik lah sama teman-teman Mbak itu. Nah itu ngaruh nggak ke prestasi Mbak atau akademik Mbak gitu? Enggak terlalu gitu. Nah, berarti Mbak nggak terpengaruh gitu ya? Enggak. Soalnya kan di sisi lain aku juga punya orang tua yang selalu support aku. Nah, berarti orang tua selalu support Mbak dalam kayak akademik gitu ya, mendukung gitu. Berarti kalau masalah pertemanan gitu jadinya Mbak kayak nggak begitu pengaruh buat apa prestasi Mbak gitu. Itu kita juga gitu. Gimana sih Mbak cara mempertahankannya kok bisa? Biasanya kan beberapa orang itu kayak lingkungan pertemanan itu ngaruh banget ya. Jadi kan apalagi tadi ya istilahnya agak bikin trauma gitu kan, pasti kayak mau belajar kepikiran, mau ini kepikiran, itu biasanya ngaruh nggak sih Mbak? Menurutku sih enggak, selagi ada orang tua sih enggak sih. Ya caranya tuh seperti apa menurut Mbak? Lebih dekat sama orang tua juga kan. Kalau soalnya tuh sekarang gimana ya, aku kalau habis sekolah ini kan habis sekolah terus di jalan tanyain kayak capek nggak hari ini, ada apa aja gitu. Sekarang lebih terbuka orang tua sih, sama support dari orang tua juga tuh berpengaruh banget. Kayak kalau udah ada orang tua yang lain nggak penting gitu. Berarti orang tua nomor satu gitu lah yang Mbak buat support Mbak saat ini. Iya, soalnya orang tua yang buat aku yakin kalau aku bisa. Dari yang trauma itu saat ini masih membekas di pikiran Mbak? Kalau ada sesuatu yang menariknya sih kadang kepikiran, kalau nggak ada yang menariknya yang baru mikirin ya enggak. Kayak sesuatu yang menarik itu menurut Mbak seperti apa? Kayak apa ya, Kak? Ini tadi disuruh nyeritain tentang itu, tentang pertemanan di SD. Kalau yang kurang menarik itu seperti apa? Kalau ya gimana ya, kayak ya kayak di luar pertanyaan dalam pertemanan gitu. Oke, baik. Cara Mbak ngadepin trauma itu seperti apa Mbak? Apa Mbak sudah melakukan beberapa strategi gitu buat ngilangin itu semua apa gimana?
apakah itu berhasil atau gimana? Kayak berhasil berhasil aja sih. Oke. Berarti Mbak udah pernah nih ya menerapkan strategi itu ya. Ya, Oke. Strateginya misal seperti apa Mbak? Yang menurut Mbak itu bisa efektif lah ya buat permasalahan Mbak tadi. kayak kalau udah lupain nggak kayak menengok kembali ke masa lalu gitu. Ya udah yang sekarang yang dulu nggak usah disamain yang dulu sama sekarang. Berarti Mbak kayak lupain gitu lah ya. Oke. Cara lupainnya tuh gimana Mbak? Apa Mbak berdamai sama diri Mbak sendiri atau gimana? Ya aku yakinin diriku sendiri kalau aku nggak salah emang di situ aku nggak ada sama sekali sama hati itu. Gimana ya, waktu aku didiemin itu yang ada ayah sampai sekarang aku paling deket sama ayah sih betul. Oh, berarti Mbak paling dekat gitu sama ayah itu. Jadi strateginya itu tadi kayak Mbak melupakan, terus coba ngeyakinin diri Mbak sendiri. Yang penting kayak Mbak ada support lah dari orang tua gitu. Sudah cukup baik sih Mbak. Dan yang terpenting juga itu nggak mengganggu prestasi Mbak ya, apalagi kan saat ini kan kayak masih sekolah gitu, yang kita butuhin kan cuman ya akademik, prestasi, dukungan dari orang tua apalagi. Cukup udah baik sekali sih Mbak. Nah, berarti di SMP ini Mbak kayak merasa lingkungannya tuh udah nggak toksik lagi seperti yang di SD gitu dulu. Enggak, kalau di perkataan sih toxic aja, tapi kalau kayak suruh kayak menurut satu sama lain sih enggak. Kayak semua kayak dirangkul gitu, enggak dibeda-beda. Oke. Menurut Mbak lingkungan yang nggak toksik itu yang seperti apa sih Mbak? Contohnya misal maksudnya kayak dalam pertemanan gitu yang nggak toksik itu yang seperti apa? Kayak enggak terlalu enggak ngajarin orang tua kan, karena itu di sini rata-rata di kelas lain pada kayak jelekin profesi orang tua gitu. Tapi alhamdulillah aku nggak ada sih yang ngejelekin. Oh, berarti Mbak di sini tuh nggak terkena itu, maksudnya kayak bully gitu ya Mbak? Enggak, soalnya gimana ya, aku temenan yang mau temenan sama aku, kalau enggak ya udah. Oke. Berarti Mbak menerapkan prinsip itu ya, kalau mau temenan ya ayo, kalau enggak ya udah gitu. Karena kan di sini juga di kelasku ada circle-circle. Di kelas ada circle-circle juga. Ada. Oke. Mbak tergabung dalam circle itu apa gimana? Kayak sih aku ya tadi yang mau temenan sama aku, ya kalau enggak ya udah, aku juga enggak masalah itu. Tapi di kelas Mbak memang ada, maksudnya circle atau Mbak cuman berteman kayak cuman satu gitu, apa gimana? Kalau circle di kelasku tuh kalau ada temenan sama itu ya itu aja. Kalau mau kayak mau temenan sama yang lain kayak langsung dimusuhin gitu, aku nggak masuk circle, cuman kadang kita tuh main bareng gitu. Kalau teman deket
Mbak paling dekat itu cuma satu orang gitu ya. Kalau dari circle itu ya istilahnya Mbak berteman tapi Mbak nggak deket gitu ya. Iya, nggak terlalu dekat. Menurut Mbak kalau circle-circlean gitu maksudnya toxic apa enggak sih? Enggak, itu yang menurutku toxic itu ada tiga temanku itu yang kadang jadi bintang utama di kelasku yang mesti lalu jelek di mata guru. Oh itu sekelas Mbak berarti? Iya, di kelasku yang jelek bukan biasanya kan yang kata-kata yang jelek tuh cowok, kalau di kelasku yang jelek tuh ceweknya. Malah ceweknya gitu. Ceweknya tuh yang seperti apa Mbak? Kayak ini tadi disuruh di jam pelajaran malah mainan HP, terus kayak kan di sekolah itu nggak boleh pakai sepatu putih kecuali hari Rabu. Nah, kayak tadi mereka itu pakai sepatu putih, terus kan kayak tadi mereka kayaknya sempat ngalis juga. Berarti itu kayak melanggar aturan sekolah gitu ya. Tapi Mbak berteman dengan itu anak-anak itu kayak gini? Ya, aku nggak tanya berteman sih, nggak terlalu. Kalau aku kalau ngomong sama mereka kalau diajak omong doang Tapi nggak menjual gitu ya Mbak ya? enggak. Mbak nyaman nggak di kelas Mbak? Atau mungkin Mbak punya teman di luar kelas atau gimana? Tadi kan Mbak bilang kan nyaman gitu di SMP gitu kan? Nyaman-nyaman aja. Itu kan kalau terutama kan aku sekretaris di daftar, jadi kayak lebih terbuka sama yang lain kan. Tuh sekarang aku juga dekat lebih gara-gara anak itu aku tak lebih bisa terbuka sama orang lain gitu kan. Sekarang juga aku banyak sih ngajakannya juga ada. Berarti di maksudnya kayak di luar kelas itu kayak misalnya Mbak mengikuti organisasi itu berdampak juga ya buat diri Mbak gitu, kayak Mbak bisa apa tadi terbuka sama orang lain gitu. Berarti Mbak mungkin itu salah satu caranya Mbak itu tadi menemukan kan jadinya kayak salah satu cara buat Mbak adaptasi gitu kan, salah satunya tadi bisa mengikuti organisasi. Iya, kayak emang harus kayak gitu, soalnya pas waktu lomba PMR juga aku gampang beradaptasi sama satu PMR. Sebenarnya dalam diri Mbak itu kayak udah bagus banget loh, kayak maksudnya mencoba melawan trauma itu kan enggak, maksudnya kayak enggak susah gitu ya kan Mbak. Jadi Mbak keren banget kayak udah mau melawan trauma itu, kayak mencoba aktif luar kelas gitu biar bisa terbuka sama orang, punya banyak teman gitu, itu udah bagus banget sih Mbak. Di PMR itu Mbak nyaman apa enggak? Nyaman. Itu juga saat ini juga asik sih, kayak nggak kadang kayak teman sama teman nggak datang kayak pelatih sama muridnya sih. Definisi nyaman menurut Mbak dalam pertemanan itu gimana sih Mbak? Ya misal temennya itu yang ngebuat Mbak nyaman itu yang seperti apa? Kayak saling support gitu, kayak mendorong aku ke hal positif. Soalnya kan sekarang juga rata-rata pada aneh-aneh. Oke, berarti nyaman yang dimaksud Mbak itu teman-temannya itu sama-sama kayak bersikap positif atau berkegiatan positif gitu ya. Oke, baik sekali.
tuh aktifnya tuh di PMR aja atau gimana? Iya juga PNR. Dulu juga sempat basket, cuman gara-gara itu juga kan satu tim itu kayak gak saling suka. Basket kan yang dibutuhin kekompakan dalam satu tim, tapi timnya itu tuh gak saling kompak gitu, kayak saling ngejelekin. Jadi kak aku gak betah, jadi aku keluar dari basket. Oh, di basket itu ngebuat Mbak nggak betah gitu, jadi Mbak milih keluar. Terus Terutama juga pelatihnya gak basket. oh, pelatihnya yang membuat Mbak kayak Sukanya tuh main tangan tuh, kalau misalnya ada gerakan PBB yang salah itu mulutnya nggak bisa bilang, kak ngata-ngatain yang nggak pantas buat dilontarin gitu. berarti Mbak milih keluar aja lah ya dari lingkungan itu, daripada nantinya membuat sakit hati terus gitu ya. Berarti Mbak kalau di luar sekolah itu fokus ke PMR gitu ya. Tadi kita tadi udah menemukan beberapa strategi ya Mbak, kayak melupakan gitu, nyoba berdamai sama diri Mbak, terus kayak Mbak mencoba melawan trauma itu dengan Mbak ikut kegiatan di luar kelas gitu, yang membuat Mbak itu mau nggak mau itu memang harus kayak aktif kenalan gitu sama orang gitu. Jadi Mbak sudah cukup nyaman ya di A sampai ini, nggak kayak yang di SD gitu tadi. Kalau di kelas itu Mbak dekat gitu nggak sama semua teman-teman kelas gitu? Kalau ada temen yang suka buat dia kayak kata-kata dia bikin sakit hati sih, kadang aku jauhin beberapa hari, tapi dia juga udah berusaha deketin aku, cuman aku merespon seadanya aja sih. Aku juga dekatnya sama cewek itu. Berarti Mbak kalau di kelas itu ya istilahnya kurang lebih udah cukup nyaman gitu lah ya. Jadi pembicaraan kita tadi berarti Mbak udah menyadari nih beberapa solusi yang tadi Mbak bicarakan itu gimana? Menurut Mbak efektif apa enggak? Aku lebih sadar semuanya nggak harus ada temen. Aku sendiri juga kalau masih bisa jalanin sendiri ya jalanin sendiri aja. Berarti di lingkungan SD itu Mbak tuh tadi kayak trauma itu kebawa ke sekarang gitu kan ya. Nah di SMP ini Mbak udah cukup bisa lah kayak pelan-pelan kayak melupakan kejadian di masa lalu itu yang membuat Mbak itu trauma gitu, dengan Mbak tadi ikut kegiatan di luar sekolah gitu. Itu menurut Ibu sudah cukup baik sih Mbak, kayak Mbak punya keinginan buat melawan ketakutan Mbak di masa lalu itu. Gimana nih Mbak perasaan Mbak setelah percakapan kita tadi? Apa udah lega atau ada yang mau diceritakan lagi?
perasaan mbak tadi? Soalnya kayak lebih ke tapi dapat dapat kayak lebih tenang aja sih, kayak nggak kayak cerita yang masih ngeluarin ketakutan gitu. Kayak jadi mbak merasa tenang gitu ya karena udah berbagi cerita gitu. Kayak ibu ucapin makasih banyak nih sama mbak Wawa karena dia bisa bertahan sejauh ini, itu udah keren banget sih mbak. Kalau di seumuran bawah gini kan rentan-rentan sekali kayak depresi gitu kan ya, tapi mbak menyikapi itu dengan tenang gitu, udah keren banget sih menurut ibu. Ya, awalnya nggak tenang sih tuh. Ibu kan tahu dulu itu sering anak-anak dulu ngeset-ngesetin tangan gitu, Iya betul. barcode gitu. Aku dulu juga kayak gitu. Berarti mbak dulu gitu. Iya. Berarti mbak melampiaskannya itu ke fisik juga. Ya, aku berhenti gara-gara itu sih, apa kak dulu nyeset ibu tuh ngebarcode-nya sampai sini, terus kayak apa namanya, kak gara-gara itu kak aku kehilangan kesadaran, terus orang tua aku panik, terus jadi kayak kayak orang tua aku minta ke aku gak kayak gitu lagi, gak terbuka. Sebelum itu aku gak pernah terbuka sama orang tua. Berarti kayak mbak ketahuan sama orang tua mbak, terus mbak dinasehatin gitu ya sebelum terbuka ke depannya gitu. Kayak mbak berhenti melakukan itu pas kapan mbak? Kan dulu namanya apa, waktu udah lulus dari SD itu kan libur 1 bulan buat nyari sekolah sampai itu. Waktu itu pas masuk rumah sakit juga mau, pas awal-awal masuk mau hampir kurang berapa hari masuk ke SMP gitu. Berarti berhentinya tuh pas awal-awal masuk SMP gitu udah. Ya, aku juga dapat temen di kelas 7 juga pada salpok sama tanganku, pada beret-beret semua. Responnya itu teman-teman gimana mbak pas lihat tangan mbak seperti itu? Tanyain kamu kayak pak nggak tahu, tiba-tiba mereka minta aku buat cerita. Aku kaget di situ, kak aku bilang cerita apa, dan terus mereka bilang kak capek cerita aja, itu tanganmu sampai gitu, aku heavy liatnya. Itu kan posisinya pas aku masuk di kelas 7 juga aku belum pakai untung sih, masih juga lengan baju aku masih lengan pendek, jadi kelihatan. Berarti teman-teman mbak kayak cukup peka juga ya sama keadaan mbak gitu. Yang dirasain mbak apa sih pada saat itu kok bisa kepikiran buat kayak sayat-sayat tangan gitu? Nggak tahu sih kak, awalnya aku kayak nyoba aja, kayak pertamanya cuma 1, 2, 3 gitu, tapi kok aku ngerasa kak habis itu kak lega gitu, terus tak lanjutin sampai sini semua, terus sampai kaki juga kena. Itu sakit apa gimana mbak, atau malah justru lega gitu? Kalau sakit enggak sih, lega. Terus kalau bekasnya itu nggak di saat itu sih nggak sakit, tapi lebih ke gatal aja gitu. Terus pada saat itu orang tua marah nggak? Enggak, lebih ke apa ya kak, mereka kayak mereka malah mereka yang ngerasa bersalah gitu kak, nggak terlalu terbuka sama aku, padahal orang tua aku udah terbuka, cuman akunya yang nggak mau ngulurin tanganku gitu. Berarti dari orang tua mbak sendiri itu kayak
mencoba buat mbak nyaman gitu, tapi mbaknya sendiri aja yang nggak mau buat cerita gitu, lebih baik mendem sendiri gitu ya. Ya soalnya tuh waktu kecil orang tuaku sibuk kerja, aku sama nenek. Jadi oke, dekatnya sama nenek gitu. Kan waktu punya adik baru ibu berhenti kerja, terus aku akhirnya sama ibu, tapi ibu lebih ke fokus adik sih, sama aja aku lebih ke deket sama nenek. Gimana cara mbak pas itu buat ngeberhentiin tindakan mbak gitu? Waktu masuk rumah sakit, gara-gara katanya sering aku kehilangan waktu kehilangan sadaran tuh, kata dokternya tuh kayak darahku tinggal sedikit. Awalnya kayak udah lama nggak itu, aku mau nyoba lagi sih, tapi aku keinget kasihan orang tua aku juga. Tiba-tiba masih ingat orang tua gitu ya. Misal nih pas mbak masih sehat-sehat tangan gitu, terus tapi mbak nggak sampai kehilangan sadar atau nggak sampai ke rumah sakit gitu, mungkin sampai sekarang mbak masih ngelakuin nggak? Enggak. Kenapa? Aku ngerasa kak nggak konyol aja sih. Waktu kapan ya, waktu temanku bilang suruh cerita itu kak, aku udah ngerasa tuh hal bodoh yang pernah aku lakuin. Berarti mbak sampai maksudnya kayak sekarang tuh sadar ya kalau itu tuh bener-bener konyol gitu, nggak baik gitu, malah buat diri sendiri jadi rusak gitu ya. Aku padahal punya orang tua, punya apa tuh, habis itu juga pas aku masuk rumah sakit itu sempet orang tua aku nawarin aku berobat ke psikolog gitu, tapi akunya nggak mau. Nah, akhirnya aku kayak lebih mending aku cerita ke orang tua aku aja. Kayak berarti mbak nyembuhinnya tuh kayak dengan sekarang apa-apa itu cerita sama orang tua gitu ya. Mbak udah baik banget nih, kayak maksudnya udah punya kesadaran diri buat nggak ngelakuin hal-hal yang seperti itu lagi. Jangan lagi ya mbak ya, tuh nggak baik buat diri mbak sendiri juga. Mbak juga udah maksudnya kayak bagus banget udah terbuka sama orang tua gitu kan. Nggak banyak kan anak-anak yang mau terbuka gitu sama orang tua. Lebih penting perannya aja sih. Kadang sekarang temanku juga kayak kehilangan arah gara-gara orang tuanya tuh lengkap, cuman nggak ada perannya aja sih. Berarti peran orang tua juga penting banget gitu ya. Misal nggak terbuka sama orang tua gitu, mbak mendem cerita atau mbak cerita ke misal guru BK atau ke temen mbak gitu, apa gimana? Kalau sekarang kalau ada apa-apa, kalau dulu sih aku pendem, kalau orang tua nggak nanyain dulu aku juga diem, tapi sekarang aku kalau apa-apa juga cerita sama teman-teman yang dekat. Udah baik banget nih mbak, kayak maksudnya mau berubah gitu loh, kayak nggak mau apa ya dipendam sendiri, nanti akhirnya malah sehat-sehat tangan lagi gitu kan. Udah baik banget solusinya, kayak apa cerita sama orang tua atau berbagi cerita sama teman gitu, itu udah baik banget buat prosesnya. Dulu juga pernah satu kali tuh dicek yang cewek kayak ada luka saja atau enggak, itu alhamdulillah posisinya aku udah lukanya udah sembuh, udah hilang total. Terus ada temanku ketangkap satu tuh, orang tuanya ditangkap. Itu dari guru PK-nya itu? Iya, guru BK sama kepala sekolah. Terus akhirnya ya anak
juga ya di sini ya. Itu rata-rata Mbak tahu nggak permasalahannya apa? Kalau teman kelasku sih lebih ke dominan keluarganya. Ya, berarti mungkin dia dari keluarganya itu dia nggak terbuka, terus jadi bingung gitu mau ngungkapin ke siapa, akhirnya dia lebih milih lukain diri sendiri gitu ya. Gimana nih perasaan Mbak tadi habis cerita gini? Tenang, lega, bisa cerita gitu. Ibu ucapin makasih banyak nih sama Mbak karena udah berbagi cerita sama Ibu, kalau udah percaya sama Ibu. Mbak udah keren banget sejauh ini, kayak bertahan sama diri Mbak sendiri itu udah keren banget. Kayak dari sesi konseling ini apa Mbak merasa udah cukup atau ada yang mau bicarakan lagi? Ya cukup. Kayak kalau gitu bisa Ibu tutup sesi konselingnya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Oka